Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, izin hari ini kita akan bersama-sama diskusi dan merefleksikan tindak lanjut pelaksanaan observasi praktik kinerja guru yang sudah dilaksanakan di SMP 8 Tamus Selatan. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Di sini nanti ada beberapa indikator pilihannya yang sudah kalian teman-teman sampaikan, itu direfleksikan kembali. Apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya. Dan saya berharap teman-teman bisa terlibat aktif dalam kegiatan refleksi dan diskusi. Kemudian target perilaku yang menjadi sasaran kali ini adalah saya akan memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Nah, di sini nanti kemampuan yang saya ingin lihat dari teman-teman adalah kemampuan bertanya dan berdiskusi, ya. Keberanian Bapak Ibu guru dalam mengakui kesulitan yang dialaminya. Kemudian dapat mendiskusikan kesepakatan tujuan, ya, tujuan dan rencana belajar yang relevan sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Ketiga adalah memberikan umpan balik, ya, yang konstruktif dan menumbuhkan kesadaran guru untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Oke, sekarang waktunya mendengarkan refleksi dari Bapak dan Ibu guru, ya. Silakan nanti masing-masing kelompok sesuai dengan indikator pilihannya untuk maju ke depan, mempresentasikan apa saja yang menjadi kendala, hambatan, ya, dalam pelaksanaan observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Ya, dan nanti di akhir sesi akan ada umpan balik yang akan saya sampaikan sebagai tindak lanjut, ya, dari temuan-temuan atau kendala yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu. Demikian untuk kata pengantar dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Marilah menari di menara, di menara marilah menari. Saya Rizky dan saya mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 7B. Jadi kebetulan waktu kemarin observasi itu saya mengambil tema tentang talking about class schedule, jadi tentang jadwal pelajaran di kelas. Jadi ada beberapa problem yang saya hadapi di dalam kelas saya. Yang pertama itu adalah karena bahasa Inggris itu adalah bahasa asing, dan ketika di SD itu siswa-siswi kelas 7 terutama itu belum pernah sama sekali belajar bahasa Inggris. Mungkin beberapa dari anak-anak itu sudah ada yang misalnya sudah belajar bahasa Inggris, tapi itu biasanya dari sekolah swasta. Tapi kalau sekolah negeri itu memang tidak ada di kurikulum gitu ya. Jadi tantangan yang saya hadapi terutama itu adalah pertama perkenalan dari bahasa Inggris itu sendiri. Jadi problem utamanya adalah vocabulary atau kosakata gitu. Jadi anak-anak itu pertama-tama. Waktunya saya ingin bertanya dengan teman-teman yang di depan, ya, dari hal-hal yang kurang tadi, ya, mana yang menjadi prioritas perbaikan Bapak atau Ibu? Seperti apa Bapak atau Ibu akan memperbaikinya? Terima kasih. Ngobrol ketika dikasih tugas maupun ketika kita sedang berbicara di depan. Nah, solusinya kami biasanya mengajak ngobrol anak tersebut terlebih dahulu, diajak bicara metode PBL, kemudian sistem diskusi, ya,
Waktu itu saya sudah mempersiapkan dengan membuat video, kemudian bukan membuat ya, mungkin mengambil video yang diambil dari YouTube, kemudian menyiapkan gambar-gambar tentang reformasi, kemudian membuat kelompok, dan akhirnya ketika observasi kelas itu dilaksanakan. Nah, lalu bagaimana dengan hasilnya atau refleksi? Ternyata Melaksanakan observasi kelas itu di kelas 9 kebetulan materinya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi. Ayo, Dan udah pulang? ini juga kami memakai metode diskusi. Oh, Dan dia kali nggak seperti ponsel. yang akan dipersiapkan. Tidak pede, walaupun isi kepalanya banyak, itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Jadi PR kami terbesar di aktivitas interaktif ini bagaimana memberikan sugesti positif kepada anak bahwa mereka punya kelebihan, bahwa mereka bisa mengemukakan pendapat, pikiran, dan perasaan tentang satu topik yang sebenarnya mereka bisa. Kenapa saya bilang gitu? Karena ketika dituangkan dalam bentuk tulisan, mereka bisa. Tapi ketika dilisankan, kalau Pak Bibi bilang ngeblank, jadi nge-lag, loadingnya jadi lama. Tapi di tulisan bisa, karena kan kebetulan Luar biasa keteraturan suasana kelas. Betul. Bapak Ibu mulai besok ketika masuk kelas jangan lupa ya untuk memanggil nama. Oi, Tom, sini Tom. Tom. Nah, nggak boleh Tom itu. Sebutkan namanya. Junaidi. Nah, Mira. Kabar Mira. Jangan disebut si Anu, Tom ya, apalagi tadi yang sampai menyebutkan meremehkan. Itu yang di belakang tuh, yang ini begini jangan ya, langsung sebutkan. Yang pesek ya, misalnya nggak boleh ya. Terus yang kedua, betul ya, bahwa seorang guru harus bisa mencairkan suasana. Boleh bebas, Bapak Ibu belajar, mengajar sambil belajar sambil menyanyi. Ice breaking banyak dipelajari Bapak Ibu, ya. Jadi suasana kelas itu lebih menyenangkan. Kemudian Bapak Ibu juga harus paham dan